Pemirsa, Anda masih dalam Zooming with Primus dengan topik menjangkau usaha ultramikro. Kita sekarang sudah di sesi terakhir. Saya mulai dengan Pak Yosua. Saya mengikuti secara sadar ya bagaimana pemerintah membantu UMKM ini. Dari tahun 1988 saya aktif sebagai wartawan ya. Itu ada KUK kewajibannya. Setiap bank itu diwajibkan memberikan 20% kredit kepada UKM, tapi nggak jalan juga UKM ini. Nah sekarang ini dengan program-program baru ini, kita mudah-mudahan bisa melihat keberhasilannya. Tapi yang menangani UMKM ini banyak sekali Pak Yosua. Katanya ada 18 lembaga ya. Ini sebaiknya bagaimana menurut Anda ekonom supaya UMKM ini tidak hanya banyak yang ngurus bagus juga, tapi efektif. Ya, yang saya pikir ada 3 faktor penting ya dalam rangka tadi untuk bisa memberdayakan UMKM dan juga mendorong kebangkitan dari UMKM. Yang pertama tadi adalah pembinaan itu sendiri. Seperti yang kita tahu juga adalah yang diperlukan dari UMKM ini karena sebagian besar dari pelaku usaha UMKM khususnya ultramikro dan juga mikro kemungkinan adalah baru dia membuka usahanya, sehingga diperlukan tadi pembinaan baik dari kementerian terkait dan juga lembaga-lembaga terkait. Yang kedua tadi juga sudah terjawab dengan adanya holdingisasi BUMN untuk pembiayaan usaha ultramikro ini adalah faktor pembiayaan itu sendiri ya untuk tadi menjangkau unbankable pelaku usaha mikro dan juga ultramikro. Dan yang ketiga adalah tadi bagaimana mendorong korporatisasi dan juga terkait juga dengan digitalisasi ya. Jadi kalau kita lihat sejauh ini digitalisasi UMKM ini pun juga perlu dipercepat karena kita tahu bahwa dengan kondisi pandemi yang kita alami mungkin di awal pandemi itu sektor ataupun teknologi informasi ini yang bisa mempertahankan kondisi keuangan dari suatu usaha, sehingga makanya diperlukan tadi percepatan digitalisasi juga khususnya untuk usaha UMKM. Dan tadi saya juga sependapat dengan Pak Primus bahwa perbankan saat ini pun juga diberikan insentif ya untuk at least 20% dari portfolio kreditnya itu untuk mendorong ataupun melakukan pembiayaan kepada UMKM. Tapi selain itu juga kita juga melihat saat ini perkembangan dari fintech ya. Ini fintech ini juga perkembangan yang sangat pesat sekali dan ini untuk menjangkau atau menjembatani ya ataupun saat ini juga bank-bank berkolaborasi dengan para pelaku di fintech untuk bisa menjangkau tadi para pelaku usaha mikro dan juga ultramikro. Yang karena kita tahu bahwa mungkin tidak semua bank ekspertis dalam segmen tersebut ya, sehingga saat ini pun juga cukup banyak perbankan berkolaborasi bekerjasama dengan para pelaku usaha fintech sehingga untuk bisa meningkatkan tadi portfolio dari UMKM-nya, sehingga kita harapkan dengan tadi ada dukungan dari BUMN, dari pemerintah dan juga dari swastanya, perbankan, kita harapkan ini benar-benar bisa mendorong kinerja dari usaha UMKM dan dalam hal tadi badan lembaga terkait, saya pikir ya tadi perlu ada koordinasi ya sehingga tadi supaya tidak terjadi overlapping pengawasan dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya, Pak. Dengan rencana holdingisasi PNM Pegadaian BRI sebagai holdingnya, maka barangkali tidak diperlukan lagi gagasan dulu holdingisasi perbankan ya. Bagaimana Pak Yosua? Saya pikir ini udah penting. Ya memang level urgensinya untuk masing-masing pembentukan tersebut ada urgensinya ya. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, memang holdingisasi untuk pembiayaan ultramikro ini saya pikir memang lebih urgent ya, tadi mempertimbangkan bahwa kondisi ultramikro ini tadi usaha UMKM sendiri tadi kan kontribusi pada PDB pada perekonomian kita sangat tinggi dan juga untuk penyerapan tenaga kerja ini juga sangat tinggi, sehingga ini yang perlu kita fokuskan supaya jangan sampai terjadi peningkatan pengangguran ya, karena kita tahu bahwa kalau UMKM ini banyak yang gulung tikar, berarti kan konsekuensinya tadi adalah adanya pengangguran juga, sehingga itu yang makanya perlu kita fokuskan untuk saat ini bagaimana supaya membangkitkan
UMKM ini khususnya ultra mikro dan juga mikro. Ya, Pak Arya, barangkali Ya. tadi walaupun sudah dijelaskan tahapan-tahapan agar ini betul-betul holdingisasi ini terrealisasi tahun ini, karena memang isu ini sudah beredar dan memberi harapan kepada para investor masyarakat. Ya Bang, kita kan tahu dulu kita punya Bukopin Bang ya, zamannya Pak Harto ya. Iya, Bukopin. Ada Bukopin yang memang dulu fokusnya kan sana. Nah ini kan ada langkah baru dari Pak Erik ini, dan ini adalah permintaan dari Pak Jokowi ya. Iya. Bagaimana sebuah perbankan ini fokus ke UMKM dan sampai ke ultramikronya. Iya. Nah ini adalah langkah yang sebenarnya langkah besar yang dilakukan oleh kita gitu, karena akhirnya ada bank yang fokus betul ke ultramikro gitu. Jadi kawan-kawan dari ultramikro dan mikro UMKM ini akhirnya tahu ada banknya mereka gitu. Ini adalah langkah kita. Jadi kalau tadi mengenai holdingisasi, yang perbankan itu sebenarnya udah nggak relevan lagi gitu. Apalagi kami sekarang ada yang memang fokus ke pengadaan rumah, BTN misalnya. Ya. Ada yang fokus untuk bantu untuk bisnis kita yang ke luar negeri, ada BNI nanti. Sementara untuk korporasinya nanti ada Mandiri. Biarkanlah mereka menangani sektor-sektor yang ada di masyarakat di Indonesia, stakeholdernya gitu. Nah ini fokus ke UMKM tadi yang memang kita butuhkan. Nggak ada yang seperti ini saat ini di Indonesia. Untuk khusus memang dia fokus ke sana gitu. Arahnya ke sana. Ini yang sebenarnya kita harus dorong sama-sama Bang. Dan saya rasa sih langkahnya kalau memang nanti teman-teman Kemenq pun sudah kasih lampu hijau, Kemenko udah lampu hijau, ini nggak akan lama Bang. Mudah-mudahan nggak lama, sehingga nanti pas corona ini pun kita masih di corona, COVID seperti ini, bisa jalan Bang, jadi bisa bantu langsung Bang. Ini kami sih berharap seperti itu, karena kita kan tahu Pak Erik ini kan speednya cukup tinggi. Jadi memang kami harapkan memang belum lama nanti ya semester pertama udah ada titik terang semuanya lah gitu. Gitu Bang. Ya, Pak Arif. Nggak lama Bang, mudah-mudahan nggak lama lagi. Nggak lama lagi ya. Nah, mudah-mudahan. Nggak lama lagi. Pak Arif, bagaimana ini agar gagasan holdingisasi ya, supaya ini kan paling tidak ada solusi lah yang tidak unkable menjadi bankable. Itu bagaimana respons lebih cepat supaya ini terrealisasi Pak, gagasan ini Pak? Terima kasih. Tentunya ini saat ini pun juga terus-menerus dilakukan pembahasan-pembahasan, jadi secara teknis maupun, dan ini sebentar lagi juga ada pembahasan di level pimpinan. Dari Kementerian Keuangan sangat serius merespons tentang ini, dan juga tidak hanya dari Kementerian Keuangan, dari KSSK pun kita juga sudah melakukan pembahasan-pembahasan internal. Memang masih ada beberapa isu teknis yang menurut saya juga masih harus bisa didiskusikan dengan Kementerian BUMN. Kalau semua hal ini sudah satu kata, satu pendapat, dan ada kesepakatan, saya kira ini tidak akan lama lagi, karena memang dari Kementerian BUMN sangat agresif, dan dari Kementerian Keuangan dan juga dari KSSK menyambut ini dengan baik dan terus-menerus melakukan pembahasan-pembahasan. Pemirsa, kita sudah mendengar penjelasan dari 3 narasumber kita bahwa pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi sekali terhadap upaya menggerakkan UMKM, karena UMKM ini yang bisa menggerakkan lebih cepat perekonomian kita, dan itu perhatian mulai dari di bawah usaha mikro, yaitu usaha ultra mikro. Dan untuk ini salah satu langkah konkret adalah dari Kementerian BUMN untuk membentuk holdingisasi dengan holdingnya BRI, di bawahnya ada Pegadaian, ada PNM, dan akan terrealisasi tahun ini. Gagasan ini direspons dengan baik oleh Kementerian Keuangan, semua kementerian, legislatif kita, DPR apalagi, dan masyarakat, pasar modal, investor itu sangat senang, bahkan menunggu kapan terrealisasi. Dan untuk membangun UMKM, syaratnya tidak cukup hanya dana, tetapi penting sekali BUMN ini memiliki manajemen yang baik. BUMN memiliki kualitas yang baik agar benar-benar bisa menjadi bagian dari rantai pasok dunia. Demikianlah Zooming with Primus dengan topik menjangkau usaha ultramikro. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Zooming with Primus berikutnya. Terima kasih kepada Pak Arif,
Pak Arya Sinulinga dan Pak Yosua. Terima kasih Pak. Ya, Bang. Ya, Makasih, Bang. Terima kasih Pak.